menguasai dua kemampuan itu ya, dengan dibantu oleh software-software yang teman-teman bisa pilih ya, banyak sekali pilihannya ya, maka teman-teman akan sudah mampu membuat laporan laba rugi dan neraca bisnis. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah bersedia meluangkan atensinya ya, bersedia untuk mencurahkan pemikirannya untuk fokus ya, menyimak video series laporan keuangan sederhana untuk UKM. Nah, teman-teman sekalian, sering sekali ada yang bertanya ke saya, Kang Fahmi, buat apa sih Kang Fahmi melakukan ini gitu ya? Buat apa sih Kang Fahmi meluangkan waktunya gitu untuk kemudian berbagi mengenai pembuatan pengelolaan keuangan ya, ke teman-teman UKM. Nah, teman-teman, saya pernah mengelola beberapa bisnis ya, dan saya sampaikan aja ke teman-teman, tidak semua bisnis yang saya kelola itu berjalan dengan baik ya. Ada beberapa bisnis saya yang bahkan rontok ya, usianya nggak nyampe setahun gitu ya. Salah satunya adalah bisnis yang saya kelola waktu saya masih kuliah. Jadi waktu itu tahun 2003 teman-teman ya. Saya pernah punya bisnis fotokopian teman-teman ya. Dan nggak lama usianya, kurang dari setahun gitu. Itu sebetulnya membuat saya cukup cukup nggak trauma sih ya. Cuman ya bertanya-tanya gitu waktu itu, ini kenapa ya gitu ya, kenapa bisnis gue kok berantakan gitu. Padahal bayangin teman-teman, bisnis fotokopi ya yang lokasinya di dekat kampus, di dalam kampus, itu kan pastinya harusnya ya gitu ya, rame mestinya kan gitu ya. Dan memang betul teman-teman ya, yang datang fotokopi banyak, yang beli ATK banyak, yang jajan cemilan-cemilan banyak gitu. Tapi kenapa ya waktu itu bisnis gue berantakan gitu. Nah, saya merenung ya waktu itu ya, dan saya sampai pada kesimpulan gini ya, ternyata waktu itu saya tidak bisa memanage atau tidak bisa mengatur bisnis saya ya, karena saya memang tidak mengukur bisnis saya. Saya nggak punya ukuran gitu mengenai bisnisnya berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Saya nggak tahu dengan pasti ya pendapatannya datangnya dari mana aja, berapa gitu kan ya. Kemudian saya nggak tahu ini biaya-biaya uang nih keluar buat apa aja gitu ya, buat gaji karyawan berapa sih totalnya, buat beli belanja kertas, belanja tinta gitu, belanja ATK itu berapa, ngaturnya itu gimana, itu dulu tuh nggak jelas gitu. Saya juga nggak tahu ini bisnis saya ini sebenarnya untung apa rugi sih gitu. Saya nggak tahu, saya nggak punya ukuran mengenai hal itu gitu. Dan karena nggak punya ukuran, akhirnya saya nggak bisa ngatur gitu. Karena nggak bisa ngatur, akhirnya apa? Ya udah, uangnya lama-lama habis. Dan saat uangnya habis, ya itulah disebut dengan bisnisnya bangkrut gitu kan ya. Nah, sejak saat itu saya bertekad ya untuk selalu mengukur semua bisnis saya. Karena ternyata ya, saya menemukan gitu bahwa ya, kita tidak bisa mengatur apa yang kita tidak ukur. Kita tidak bisa mengatur apa yang kita tidak ukur. Dan saya tidak ingin ya situasi serupa terjadi pada bisnis saya yang berikutnya ya. Saya juga tidak ingin situasi tersebut dialami oleh teman-teman TDA semuanya. Untuk itulah saya membuat video series ini untuk membantu teman-teman bisa memahami konsep laporan keuangan dan bisa memiliki kemampuan membuat laporan keuangan. Dan teman-teman sekalian, bukan hanya saya yang berbagi, saya minta kesediaan teman-teman juga ya untuk berbagi insight atau pembelajaran dari video series yang sudah teman-teman saksikan ya, sekian belas video ya gitu ya. Nah, saya pengen teman-teman berbagi apa sih pembelajaran paling penting, insight baru paling penting yang teman-teman dapatkan dari video series ini. Silakan boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, mungkin ingin ngobrol-ngobrol misalnya ya, baik itu mengenai pengelolaan bisnis secara umum ataupun pengelolaan keuangan secara khususnya, silakan boleh hubungi saya di nomor 0813 1589 1780.
Dan juga silakan bisa follow IG saya di m.fahmi.fauzi atau IG @nextplus.id. Makasih banyak teman-teman semuanya telah bersedia untuk menyimak, dan semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman TDA semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di video series yang berikutnya. Salam kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.